Salam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah bagian firman Tuhan yang sangat relevan dengan zaman kita sekarang, yaitu dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan ke-11. Mari kita buka Alkitab kita dan membacanya bersama. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai-bagai persembahan, Yesus berkata, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudari, perikop ini dimulai dengan sebuah pemandangan yang sangat manusiawi. Murid-murid Yesus, seperti kita juga, terkagum-kagum melihat kemegahan bait Allah, sebuah bangunan yang luar biasa, pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Mereka melihat batu-batunya yang indah, persembahan-persembahan yang mewah. Mungkin dalam hati mereka berpikir, "Wow, betapa hebatnya karya manusia ini, betapa kuat dan abadinya tempat ini." Namun, apa respon Yesus? Responnya sungguh mengejutkan. Dia berkata, "Semuanya ini akan diruntuhkan, tidak ada satu batu pun yang akan tinggal di atas batu yang lain." Bayangkan saudara, betapa kagetnya para murid. Sesuatu yang mereka anggap begitu permanen, begitu kokoh, ternyata akan lenyap. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Jangan pernah menaruh harapan dan kekaguman kita pada hal-hal duniawi. Sehebat apapun kelihatannya, gedung pencakar langit, kekayaan, kekuasaan, popularitas, semua itu bisa runtuh dalam sekejap. Satu-satunya fondasi yang abadi adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Pertanyaan murid-murid selanjutnya sangat wajar. Kapan ini akan terjadi? Apa tandanya? Mereka ingin tahu, mereka ingin persiapan. Dan Yesus memberikan jawaban yang bukan hanya tentang runtuhnya bait Allah di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, tetapi juga tentang akhir zaman. Jawabannya adalah sebuah peringatan dan peneguhan bagi kita semua yang hidup di masa kini. Peringatan pertama yang Yesus berikan adalah, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan." Ini sangat penting, saudara. Yesus tahu bahwa di tengah ketidakpastian dan ketakutan, akan banyak orang yang mencoba mengambil keuntungan. Akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang datang dengan memakai namanya. Mereka akan berkata, "Akulah Mesias," atau "Waktunya sudah tiba." Mereka menawarkan jawaban instan, kepastian palsu, dan jalan pintas. Pernahkah saudara merasa begitu cemas dengan keadaan dunia, sehingga mudah percaya pada berita-berita sensasional, atau mungkin tergoda oleh ajaran yang menjanjikan kemakmuran instan tanpa proses? Yesus mengingatkan kita untuk waspada. Jangan mudah mengikuti mereka. Bagaimana caranya waspada? Dengan berpegang teguh pada firman Tuhan yang sejati, dengan mengenal suara gembala kita yang sesungguhnya, sehingga kita tidak akan tertipu oleh suara orang lain. Ukurlah segala sesuatu dengan kebenaran Alkitab. Peringatan kedua adalah mengenai peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi. Yesus menyebutkan peperangan, pemberontakan, gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan, dan hal-hal menakutkan dari langit. Kalau kita melihat berita hari ini, bukankah semua ini terdengar sangat familiar? Kita melihat konflik antar bangsa, ketidakstabilan politik, bencana alam yang semakin sering terjadi, pandemi yang melanda seluruh dunia, krisis pangan di berbagai tempat. Rasanya dunia ini semakin kacau dan menakutkan. Sangat mudah bagi kita untuk menjadi panik, cemas, dan putus asa. Tetapi apa kata Yesus? Janganlah kamu terkejut. Mengapa? Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu.
Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ini adalah sebuah perspektif ilahi yang luar biasa. Bagi Tuhan, semua kekacauan ini ada dalam kendalinya. Ini bukan kejutan baginya. Peristiwa-peristiwa ini adalah bagian dari proses yang harus terjadi sebelum kedatangannya kembali. Yesus tidak ingin kita panik, dia ingin kita siap. Dia tidak ingin kita fokus pada ketakutan, tetapi fokus pada Dia, Sang Penguasa sejarah. Jadi, apa yang harus kita lakukan di tengah dunia yang penuh gejolak ini? Pertama, jangan terkejut atau panik. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberitahukan semua ini sebelumnya. Keadaan dunia yang semakin sulit bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa firman-Nya adalah benar dan kedatangannya semakin dekat. Ini seharusnya mendorong kita untuk semakin melekat padanya. Kedua, jangan disesatkan. Di tengah kebingungan, saringlah semua informasi dengan firman Tuhan. Bergabunglah dalam komunitas orang percaya yang sehat, di mana kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh dalam kebenaran. Jangan biarkan ketakutan membuat kita mengambil keputusan yang salah atau mengikuti ajaran yang menyimpang. Ketiga, dan ini yang terpenting, jadikan semua ini kesempatan untuk menjadi saksi. Ketika dunia dilanda ketakutan, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan yang pasti. Ketika dunia penuh kebencian, kita dipanggil untuk menyebarkan kasih Kristus. Ketika orang lain putus asa, kita membawa kabar baik tentang keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Yesus. Gejolak dunia ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan tanda bahwa sebuah babak baru yang mulia akan segera dimulai. Ini bukan saatnya untuk bersembunyi dalam ketakutan, tetapi saatnya untuk bangkit dalam iman. Saatnya untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Saatnya untuk lebih giat lagi melayani sesama dan memberitakan Injil. Saudaraku, kemegahan bait Allah di Yerusalem memang sudah runtuh, sama seperti segala kemegahan dunia ini yang pada akhirnya akan berlalu. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah runtuh, yaitu janji Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman, dan Dia berjanji akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Mari kita pegang janji itu erat-erat. Jangan biarkan badai di sekitar kita menggoyahkan iman kita. Arahkan pandangan kita bukan pada ombak yang meninggi, tetapi pada Yesus yang berjalan di atas air. Di dalam Dia, kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam Dia, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi hari esok. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menaruh harapan pada dunia ini, tetapi hanya kepadamu. Di tengah gejolak dan ketidakpastian, tolong kami untuk tidak takut, tidak panik, dan tidak disesatkan. Beri kami hikmat untuk membedakan kebenaran-Mu dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh menantikan kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi, agar mereka juga dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.